Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Sejak Soraya dan teman-teman kelas PIN. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Ziani Fauziah dengan NIM 201200437 akan mempresentasikan makalah saya dengan tema pendekatan dan penanggulangan masalah anak. Poin yang pertama yaitu mengenai pentingnya pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang, suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. John dan Jonas pada tahun 1980 mengatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya. Keluarga yang kurang stabil menimbulkan ketegangan pada anak, membuat mereka kurang berhasil memenuhi tuntutan akademik dan tuntutan sosial di sekolah. Poin yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis penyimpangan tingkah laku dalam belajar. Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan penyimpang diartikan sebagai sikap atau tindakan di luar ukuran atau kaidah yang berlaku. Perilaku menyimpang adalah suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru. Guru perlu memahami perilaku bermasalah ini, sebab anak yang bermasalah biasanya tampak di dalam kelas, dan bahkan dia menampakkan perilaku bermasalah itu di dalam keseluruhan interaksi dengan lingkungannya. Adapun jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. 1. Rasionalisasi. 2. Sifat bermusuhan. 3. Menghukum diri sendiri. 4. Represi atau penekanan. 5. Konformitas. Dan yang keenam, sinis. Poin yang ketiga yaitu mengenai gejala penyimpangan perilaku anak. Gejala penyimpangan perilaku anak merupakan tanda-tanda munculnya perilaku menyimpang pada anak. Gejala-gejala penyimpangan perilaku anak merupakan perbuatan atau perilaku anak yang dapat menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami penyimpangan perilaku atau permasalahan. Secara umum, gejala ini berasal dari dalam diri anak dan dari lingkungan sekitar. Penyebab perilaku menyimpang pada anak belum diketahui secara pasti. Namun, lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Poin selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam memecahkan problem di kelas. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana yang tidak merugikan anak. Sebaiknya guru juga memandang anak didiknya sebagai individu dengan segala perbedaan. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan begitu, guru akan mudah dalam melakukan pendekatan dalam pembelajaran di kelas. Berikut macam-macam pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual masing-masing. Pada hakikatnya, individu merupakan makhluk yang sedang berkembang, baik fisik maupun psikisnya. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik, serta sikap kesetiakawanan sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan variasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, pendekatan edukatif. Setiap tindakan dan sikap perbuatan yang dilakukan guru harus bernilai pendidikan dan bertujuan mendidik peserta didik, dan agar menghargai norma hukum, norma asusila, norma moral, dan norma sosial. Yang kelima, pendekatan pengalaman. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik dari sekadar berbicara dan tidak pernah berbuat sama sekali. Yang keenam, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan adalah pendidikan bagi anak yang masih kecil. Pembiasaan ini sangat penting karena dengan kebiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu pendekatan emosional.
Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Perasaan rohaniyah di dalamnya ada perasaan intelektual, perasaan esteris, perasaan etis, perasaan sosial, dan perasaan harga diri. Yang kedelapan yaitu pendekatan rasional. Yang kesembilan, pendekatan fungsional. Yang kesepuluh, pendekatan keagamaan. Dengan penetapan prinsip-prinsip mengajar seperti prinsip kolerasi dan sosialisasi, guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran umum. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kebermaknanan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran, pendapat dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur atau tata bahasa dan kosakata. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.